Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ramadan, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Video ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ekonometrik Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fajri Muharja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penelitian saya tentang Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan kemiskinan di Indonesia tahun 2018 dan 2019. Sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Pembangunan adalah suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus-menerus dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam NKRI. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga tahap semakin mendekati tujuan. Masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu sumber yang berpengaruh terhadap kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu, diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakatnya juga akan tinggi. Atau dapat dikatakan pula bahwa jika IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan akan rendah. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan 3 komponen. Yang pertama adalah angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan. Yang kedua, angka melik huruf dan rata-rata lama bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah produk nasional bruto per kapita yang mengukur standar hidup layak. Selain IPM, peningkatan atau laju PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah, yang ditinjau dari sisi ekonominya. Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Namun demikian, tingginya PDRB tidak menjamin bahwa suatu penduduk tersebut telah menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan masyarakat. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu penting. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, karena semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB, maka semakin sejahtera penduduk atau masyarakat suatu wilayah. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin juga akan berkurang. Dari latar belakang tersebut, maka saya ingin lebih mengetahui keterkaitan IPM dan PDRB terhadap kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya adalah variabel. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu 2 variabel bebas atau independen variabel dan 1 variabel terikat atau dependent variabel. Variabel bebas terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 dan tahun 2019 dan PDRB tahun 2018 dan 2019. Sedangkan variabel terikatnya adalah kemiskinan tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia yang datanya didapat melalui data
Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel, sedangkan data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS. Untuk model analisis data atau model estimasi, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive analysis, yaitu teknik yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan alat analisis data atau alat estimasi yang digunakan adalah model analisis data panel atau longitudinal. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Studi deskriptif bertujuan untuk memperoleh deskriptif data yang mampu menggambarkan komposisi dan karakteristik dari unit yang diteliti, dan data penelitian yang digunakan berupa angka-angka yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Selanjutnya adalah tampilan data. Berikut merupakan data yang berasal dari tahun 2018. Dan ini merupakan data tahun 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model analisis data panel. Data panel adalah kombinasi antara data cross-section dengan data time series. Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu yang pertama, PLS atau Common Effect. Model Common Effect menggabungkan data cross-section dengan time series dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varians antara cross-section dengan time series, karena memiliki intercept yang tetap dan bukan bervariasi secara random. Yang kedua adalah Fake Effect Model. Model Fake Effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek, tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa intercept berbeda setiap subjek, sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu objek dengan subjek lainnya, digunakan variabel dummy. Model ini sering disebut dengan model least square dummy variable atau LSDF. Selanjutnya adalah model yang terakhir, yaitu random effect model. Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual. Model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model fake effect. Metode analisis data panel dengan menggunakan model random effect harus memenuhi persyaratan, yaitu jumlah cross-section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menentukan model yang terbaik. Penentuan model terbaik antara common effect, fake effect, dan random effect menggunakan 3 teknik estimasi model. 3 teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk mempermudah model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. 3 uji yang digunakan yaitu yang pertama adalah Cloud Test. Cloud Test merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fake effect. Hipotesis yang dibentuk dalam Crow Effect adalah sebagai berikut. H0 merupakan model common effect dan H1 merupakan fixed effect. H0 akan ditolak jika p-value-nya lebih kecil dari nilai alfanya. Sebaliknya, H0 akan diterima jika p-value lebih besar dari nilai alfanya. Nilai alfa yang digunakan adalah sebesar 0,05. Yang kedua adalah LM test.
Pengujian ini membandingkan model PLS dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Hipotesis yang dibentuk dalam LMTS adalah sebagai berikut. H0 merupakan model common effect, sedangkan H1 merupakan model random effect. H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari nilai alfanya. Sebaliknya, H0 diterima jika nilai p-value lebih besar dari nilai alfa. Nilai alfa yang digunakan adalah sebesar 0,05. Ujian terakhir adalah uji Hausman test. Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Hipotesis yang digunakan dalam Hausman test adalah sebagai berikut. H0 merupakan model random effect, sedangkan H1 merupakan model fixed effect. H0 akan ditolak jika p-value lebih kecil dari nilai alfa. Sebaliknya, H0 akan diterima jika nilai p-value lebih besar dari nilai alfa. Nilai alfa yang digunakan sama seperti kedua uji tadi, yaitu sebesar 0,05. Setelah mengetahui mengenai model data panel, selanjutnya saya akan mengaplikasikan model-model tersebut pada Stata 14. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengimpor data ke dalam Stata. Data tersebut adalah data kemiskinan 2018 dalam bentuk Excel. Setelah mengimpor data pertama, kita harus menyimpan data tersebut dalam bentuk Stata. Setelah itu, kita juga perlu melakukan clear agar dapat melakukan impor data selanjutnya. Setelah di-clear, kita melakukan impor data yang kedua. Masih dalam bentuk Excel. Data tersebut adalah data kemiskinan tahun 2019. Sama dengan yang tadi, setelah data diimpor, maka kita perlu untuk melakukan save. Sehingga data tersimpan dalam bentuk Stata. Seperti tadi, setelah data di-save, maka kita juga perlu melakukan clear. Selanjutnya, kita akan melakukan merger data tahun 2018 dan 2019. Terlebih dahulu, kita harus membuka data tahun 2018 terlebih dahulu dalam bentuk Stata. Setelah itu, kita dapat melakukan merger dengan cara membuka data dan melakukan combine data, lalu merger data. Sebelumnya perlu kita lakukan penyamaan pada variabel yang akan di merger. Lalu memilih data yang akan digabungkan, yaitu data kemiskinan tahun 2019. Setelah data digabungkan, maka kita perlu untuk menyeting data panel dengan cara mengetik xtset, lalu nomor dan tahun yang merupakan variabel yang ingin digabungkan.
Berikut ini merupakan data panel yang telah digabungkan dan disetting. Dalam data panel terdapat 3 model. Untuk mengetahui ketiga model tersebut, kita perlu melakukan regresi terlebih dahulu. Pertama itu adalah model PLS dengan cara melakukan regresi reg, kemiskinan, PDRB, dan IPM. Lalu kita akan mendapatkan hasil regresinya. Selanjutnya adalah model yang kedua, yaitu model fixed effect. Kita perlu melakukan atau mengetik XTREX, lalu kemiskinan, PDRB, dan IPM. Setelah itu menambahkan koma dan FE, sehingga didapatkan hasil dari regresi tersebut. Untuk model terakhir yaitu model regresi random effect. Kita perlu melakukan XTREX, lalu kemiskinan, PDRB, dan IPM. Setelah itu menambahkan koma dan RE. Maka didapatkan hasil dari regresi tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan atau memilih model yang terbaik. Pemilihan model ini terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah model crow test dengan cara mengetikkan XTREX tadi dari fixed cost tadi sehingga didapatkan probabilitasnya adalah 0,00. Selanjutnya adalah menggunakan uji LM dengan cara melakukan regresi random effect tadi, lalu menambahkan XTZ 0. Sehingga didapatkan probabilitasnya adalah 0,00. Dan yang terakhir adalah uji Hausman. Uji Hausman kita lakukan dengan cara melakukan regresi pada fixed effects, lalu menambahkan estimator store FE. Setelah itu, kita kembali melakukan regresi pada random effect. Lalu menambahkan estimate store RE. Terakhir kita melakukan Hausman FR sehingga akan mendapatkan probabilitas dari hasil uji Hausman ini, yaitu sebesar 0,000. Selanjutnya adalah interpretasi hasil regresi dari uji tersebut. Yang pertama adalah uji crow test. Dari hasil model PST dan FST di samping, didapatkan probabilitas 0,00 yang menunjukkan nilai tersebut kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model dihasilkan pada data tersebut menolak H0. Karena menolak H0, maka model yang dipilih adalah model FE atau Fixed Effects. Selanjutnya adalah LM test.
dari hasil model PST dan RE di samping dapat didapatkan probabilitasnya sebesar 0,000 yang menunjukkan nilai tersebut kecil dari 0,05 juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dihasilkan pada data tersebut menolak H0. Karena menolak H0, maka model yang dipilih adalah FE. Yang terakhir adalah Hausman test. Dari data model FE dan RE di samping didapatkan probabilitasnya adalah 0,0 yang menunjukkan nilai tersebut kecil dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa model yang dihasilkan pada data tersebut gagal memenuhi asumsi asimptotik dari uji Hausman. Maka FE ditolak dan model yang dipilih adalah model FE. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.